Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatku Rizky Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang statistika mengenai materi korelasivitas antara dua variabel dependen, yaitu mencari tahu sebagaimana apakah hubungannya itu sangat ketat atau sangat berpengaruh pada variabel yang lain. Di sini saya akan menjelaskan variabel dependen, dua variabel, yang pertama X dan Y. Jadi kita mencari tahu hubungan apakah variabel X itu mempengaruhi variabel Y, sejauh mana pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang saya ambil di data saya ada variabel X motivasi belajar mahasiswa, motivasi belajar dengan keaktifan. Jadi, apakah motivasi belajar mahasiswa itu mempengaruhi keaktifan dari mahasiswa dalam perkuliahan? Jadi judulnya itu mengetahui hubungan antara motivasi belajar dan keaktifan dari mahasiswa dalam perkuliahan. Variabel X motivasi belajar, Y keaktifan. Sebenarnya mengetahui hubungan antara motivasi belajar, apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan. Baik, untuk tabel saya ada ini subjek 1 core X-nya itu 18, yang Y itu juga 18. Subjek 2 18 core X-nya, Y-nya 17. Subjek ketiga X-nya itu skornya 10, Y-nya 13. Subjek 4 X-nya skornya 18, Y-nya 18. Subjek 5 X-nya skornya 20, Y-nya 14, dan seterusnya. Bisa dilihat sampai subjek ke 36 variabel X, Y. Nah, kemudian setelah mengetahui seluruh skor dari subjek 1 sampai 36 dari X dan Y, lalu kita jumlahkan. Nah, jika pakai Excel itu bisa sama dengan sum. Blok saja. Jika sudah, ini di data saya itu variabel X skornya itu berjumlah 684. Sedangkan variabel Y itu jumlahnya 575. Setelah kita jumlahkan variabel X dan Y, kita kalikan. Yang pertama itu ada X dan Y. X dan Y itu variabel X dikali variabel Y. Misal 8 subjek 1 18, X-nya dikali 18, Y-nya hasilnya 324. Subjek kedua X-nya 18, Y-nya 17, dikalikan 18 kali 17 hasilnya 306. Subjek ketiga X-nya 10, Y-nya 13, 10 dikali 13 hasilnya 130. Setelah ketemu X, Y semua, kita menuju ke X kuadrat, yaitu X dikali X. Variabel subjek 1
itu X-nya 18, berarti 18 dikali 18, hasilnya 324. Subjek kedua, 18 dikali 18, 324. Subjek ketiga, X-nya 10 dikali 10, hasilnya 100. Subjek 4, 18 kali 18, hasilnya 324. Subjek 5, X-nya 20, 20 kali 20, hasilnya 400, dan seterusnya. Setelah kita mengetahui X kuadrat, kita cari Y kuadrat. Y kuadrat itu Y dikali Y. Jadi subjek 1, Y-nya 18 dikali 18, 324. Subjek 2, 17, Y-nya dikali 17, 289. Subjek ketiga, Y-nya 13, berarti 13 dikali 13, 169, dan seterusnya. Setelah kita mengetahui X, Y, X kuadrat, dan Y kuadrat, kita jumlahkan. X, Y saya jumlahnya itu 10.935. X kuadratnya 13.252 dan Y kuadratnya itu 9.317. Setelah kita melengkapi tabel, kita menuju ke rumus. Rumus hitungnya R hitungnya itu R N X Y N X Y dikurangi buka kurung X itu kurung dan Y itu per buka kurung N X kuadrat dikurangi X lagi N X Y kuadrat dikurangi Y kita masukkan datanya sama dengan N-nya itu ada 36 subjek, terus dikalikan Y, jumlah dari Y. N-nya ada 36 dikalikan jumlah XY. Jumlah XY 10.935 dikurangi hasil dari X dan Y. Hasilnya itu berapa? Hasilnya X nya 684, Y nya
575 akar N buka kurung N nya 36 terus X. Maksud X kuadrat itu adalah jumlah hasil total X, tabel X nya jumlah skornya itu dikalikan dikali 13.252 dikurangi X kuadrat. X kuadratnya 68. Kalikan N nya 36 kalikan Y nya jumlah Y, hasil skor Y ini kan 575 dikali 575 hasilnya 9.317. Nah, itu dikurangi Y kuadrat hasilnya 575. Oke, untuk belum. Oke. 36 dikali 10.935. Nah, itu hasilnya itu di sini 684 dikali 575 hasilnya sini. Jadi hasil dari 36 kali 10.935 itu dikurangi hasil dari 684 kurangi 575. Hasilnya itu ada 360. Yang atas sudah selesai, kita lanjutkan ke bawah ya. Ini yang bawah 36 dikali 13.252 ya, itu 470. Hasilnya 477,072. Terus nah, 684 kali 684 hasilnya 467 86 kali 931 kali 9.317 hasilnya 335,412 kurangi 575 kali 5 hasilnya 0,6 Nah, ini 477,072 dikurangi 467,856 hasilnya itu ada 9,216 dikalikan ini 335,412 dikurangi 330,625 hasilnya itu 4,787. Hasil dari ini 9,216 dikali 4,787 hasilnya itu
berarti yang bawah itu hasilnya 6,642 sama dengan yang atas 360 per 6,642. Berarti 360 dibagi 6,642 hasilnya berapa? Hasilnya 0,0542 hasilnya itu 0,0542 kita kuadratkan hasilnya agar mengetahui berapa persen pengaruh dari motivasi belajar terhadap keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan. Jadi kita implementasikan ini berarti menerima R persen dikarenakan ini L hitungnya itu 0,0542 lebih kecil daripada R hitung yang 0,3291. Jadi hubungannya tidak terlalu signifikan karena kan menerima dan 0R. R itu lebih kecil daripada R tabel. Dan motivasinya hanya 23%. Jadi motivasi belajar itu mempengaruhi keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan sebesar hanya 23%. 77 faktor lain dipengaruhi oleh faktor yang lain.